Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Hatami dari kelas 12/8 akan menjelaskan tentang bioteknologi. Nah, yang pertama, apa itu bioteknologi? Bioteknologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup berupa bakteri, fungi, virus, dan lain-lain maupun produk dari makhluk hidup yaitu enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang maupun jasa. Bioteknologi terbagi menjadi dua bagian, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Bioteknologi ini merupakan bioteknologi yang masih sederhana, di mana rekayasanya sendiri masih dalam tingkat yang terbatas, seperti dalam pembuatan tahu dan tempe. Yang kedua, ada bioteknologi modern. Berbeda dengan bioteknologi konvensional yang masih sederhana, bioteknologi modern sudah menggunakan teknik rekayasa tingkat tinggi dan terarah, sehingga hasilnya dapat dikendalikan dengan baik. Contohnya seperti rekayasa genetik dan analisis DNA. Prinsip-prinsip dasar bioteknologi. Prinsip dasar bioteknologi ada 6, yaitu fermentasi, analisa genetik, persilangan, kultur jaringan, rekombinasi DNA, serta analisis DNA. Yang pertama, ada fermentasi. Fermentasi merupakan proses dasar untuk mengubah suatu bahan menjadi bahan lain dengan cara sederhana dan dibantu oleh mikroorganisme. Proses fermentasi ini merupakan bioteknologi yang sudah dikenal sejak zaman dahulu. Contohnya seperti pembuatan roti, minuman anggur, yogurt, dan sake. Yang kedua, ada analisa genetik. Analisa genetik adalah proses mempelajari ciri atau sifat dan gen makhluk hidup dari generasi ke generasi untuk mendapatkan sifat atau ciri yang unggul, serta interaksi antara gen dan lingkungan agar menghasilkan keturunan yang baik. Yang ketiga, ada seleksi dan persilangan. Seleksi dan persilangan adalah proses seleksi yang dilakukan dengan memanipulasi DNA yang ada pada mikroba, tanaman, atau hewan agar menjadi mikroba, tanaman, atau hewan dengan sifat yang lebih baik, sehingga apabila disilangkan akan menjadi bibit yang lebih unggul daripada induknya. Lalu yang keempat adalah kultur jaringan. Kultur jaringan adalah proses menumbuhkan atau memperbanyak jaringan hewan maupun tanaman dengan cara mengisolasi organ ataupun jaringan ke dalam sebuah wadah tanpa mendapatkan gangguan dari organisme lain. Yang kelima, rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA adalah proses transfer segmen DNA dari satu organisme ke DNA organisme lain. Contohnya adalah penyisipan gen manusia pada bakteri Bacillus thuringiensis, sehingga bakteri tersebut dapat memproduksi hormon insulin. Dan yang terakhir adalah analisis DNA. Apa itu analisis DNA? Analisis DNA adalah proses reaksi antara polimerase sehingga dapat membuat kopi atau salinan dari segmen DNA. Proses ini berguna untuk memetakan DNA sehingga dapat diketahui dengan pasti DNA dari satu organisme untuk menentukan genetik dari keturunannya. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Bioteknologi berguna dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam bidang medis, pertanian, tambang, maupun dalam lingkungan sekitar. Penerapan bioteknologi dalam bidang medis disebut juga sebagai bioteknologi merah. Bioteknologi dimanfaatkan sebagai diagnosa suatu penyakit dan pengobatan sebuah penyakit. Penerapan bioteknologi dalam bidang pertanian dan peternakan disebut juga dengan bioteknologi hijau. Bioteknologi dilakukan dengan cara memodifikasi genetik dan rekayasa genetika untuk memperoleh varietas yang unggul dalam bidang pertanian dan peternakan. Lalu, penerapan bioteknologi juga digunakan dalam bidang tambang, di mana bioteknologi digunakan untuk memisahkan logam dari bijinya, yaitu dengan cara pemanfaatan bakteri Thiobacillus ferroxidan. Selain penerapan dalam bidang medis, pertanian, maupun tambang, bioteknologi juga digunakan dalam penerapan dalam lingkungan, seperti pengolahan limbah cair, limbah padat, produksi plastik biodegradable, dan pengolahan minyak. Bioteknologi memiliki dampak positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positifnya adalah menghasilkan produk biogas,
kompos, dan lumpur aktif, lalu menghasilkan obat-obatan, antara lain vaksin, antibiotik, antibodi monoklat, dan interferon, lalu meningkatkan variasi dan hasil pertanian melalui kultur jaringan, fiksasi nitrogen, pengendalian hama, tanaman, dan pemberian hormon tumbuhan. Dampak negatif bioteknologi adalah menimbulkan reaksi alergi yang timbul akibat mengkonsumsi produk transgenik. Lalu, menimbulkan penyakit pada manusia dengan gen-gen yang mengkode untuk membentuk antibiotik dapat saja mengalami kecelakaan dalam tubuh sehingga menyebabkan penyakit pada manusia. Lalu menyebabkan kepunahan sebagian plasma nutfah asli karena yang dikembangkan sekarang hanyalah produk rekayasa genetik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.